Masih nyambung nih kira-kira. Saya tanya halo itu cuma cek sound doang ya. Kalau tanya halo tolong jawab. Jawabannya simpel, yaitu hai. Halo. Hai. Sekali lagi halo. Hai. Kalau saya bilang cek sound kan gak enak. Cek sound. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adakah manusia yang kemudian tidak menjelma menjadi hamba Allah? Saya katakan banyak. Karena Al-Qur'an sendiri telah memberikan sebuah isyarat, sebuah petunjuk bahwa banyak manusia yang ia menyembah kepada selain Allah. Ada yang menjadikan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ada yang mengambil Tuhannya adalah hawa nafsunya. Apa kata hawa nafsunya? Dia ikuti. Apa hawa nafsunya? Dia turuti. Pokoknya hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Puncak kenikmatan dan kesenangannya saat menuruti hawa nafsunya. Berarti hawa nafsunya God seperti Tuhan. Ya, kalau seperti ini orang ini telah rusak. Ya, padahal kita harus paham betul. Ya, kita harus mengerti bahwa kita ini hamba dan kita punya tugas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin Allah sebutkan ada manusia yang menghamba kepada selain Allah. Sudah hafal surat Yasin? Yang sering baca pasti hafal. Yang jarang baca jangan berharap hafal. Karena nggak dihafalin. Masa iya ujung-ujung hafal gitu ya. Nggak ada ilmu laduni kayak gitu. Ilmu laduni mah dari buah perjuangan, ya buah berjibaku mujahadah. Tiba-tiba Allah berikan laduninya, ya mengerti, memahami dengan menyeluruh. Tapi kalau nggak pernah belajar ngarep-ngarep ilmu laduni, bisa nggak kira-kira? Enggak, orang ilmunya agak dicari, masa dapat ilmu laduni. Dia nggak nyari harta, tiba-tiba dapat harta banyak, ya nggak bisa. Ya. Halo. Oke. Jamaah yang berdoa, kita ambil dari kalimat ini. Ya. Kita udah hafal lah, pasti dari tengah-tengah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Hafal yang ini? Ya kita baca bareng-bareng. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa i'buduni hadza siratun mustaqim. Sadaqallahul azim. Terusin ya, kita selesai sampai ayat terakhir, ngajinya nggak jadi. Ya, saudara, saya ambil alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Alla ta'budu syaitan. Janganlah kamu menghamba, mengabdi kepada syaitan. Jadi ayat ini menunjukkan banyak manusia yang sudah terjebak penghambaannya mengikuti syaitan. Ya, mengikuti hidupnya petunjuk syaitan, arahan syaitan, dan anehnya senang bersama syaitan. Ya. Padahal zulkan innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan ini musuhmu yang nyata. Bapak-bapak sedang menuruti hawa nafsu, apakah orang yang sedang berbuat maksiat tidak senang? Senang mereka. Yang minum minuman keras dia happy, dia senang. Yang berselingkuh dia halo. Oh, nggak jawab, berarti semua nggak ada yang selingkuh ini. Luar biasa. Ya. Semuanya itu, setiap keburukan itu punya kesenangan, Pak. Kebaikan juga punya kenikmatan. Ya. Orang yang melaksanakan keburukan, ya ada yang dengan segala macam kesenangan yang mau diganti, ya nggak bisa dia. Dia harus menemukan kesenangan baru. Ya, kalau orang sudah menemukan kenikmatan taat, dia akan tinggalkan apapun bentuk kesenangan maksiat. Kenapa? Karena nikmatnya taat itu esensi, tinggi nilainya. Sedangkan senangnya kesenangan saat berbuat maksiat itu hanya
kecil sekali. Halo, pernah kita berbuat maksiat? Pernah kita berbuat maksiat? Diam-diam aja, masya Allah, ini orang suci semua nih. Tidak pernah. Saya yang sering berbuat maksiat, ya. Ketika tahu ini dosa, ya ternyata saya menikmati dalam perbuatan dosa. Tapi begitu kita konversikan, gak ada apa-apanya ternyata nikmatnya dosa dengan nikmatnya taat. Ingat, keburukan itu, dosa itu punya kelezatan. Ya, banyak orang terjerembab dan gak mau pindah dalam dosa karena dia merasakan itu sebagai sebuah kenikmatan baginya. Tapi kalau orang sudah tersentuh dengan nikmat taat, Pak, masya Allah, bangun malam jadi kenikmatan, baca Quran jadi kenikmatan. Kalau Anda nggak menemukan kenikmatan membaca Quran, maka pasti Anda akan pindah mencari kenikmatan membaca selain Al-Quran. Kalau Anda nggak punya kenikmatan dalam majelis taklim, maka Anda akan cari perkumpulan yang buat Anda nikmat. Ada nggak gitu? Ada. Contohnya di mana? Tempat dugem. Begitu, Pak. Kalau orang nggak menemukan kenikmatan, maka saya ngajak saudaraku sekalian, begitu Anda berbuat taat, minta tolong sama Allah, ya Allah, nikmatkan saya dalam taat ini. Bahwa kalau ada pengajian, buat senang, buat bahagia. Kalau anda nggak menikmati itu, maka Anda akan mencari kenikmatan selain itu. Tayyib, Allah ta'budu syaitan. Jangan menghamba kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, kata syaitan musuh yang nyata bagimu. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Menghambalah kepadaku, ini jalan yang lurus. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, ya orang-orang yang berada di jalan yang benar itu telah menghamba kepada Allah. Kalau tidak menghamba kepada Allah, berarti ia telah berada di jalan yang salah. Ya. Begitu kira-kiranya. Kalau saya nggak menghamba kepada Allah, maka saat itu saya menghamba kepada syaitan. Tidak ada dua status dalam waktu yang bersamaan. Ya, hanya ada satu status. Kalau nggak jadi hamba Allah, pasti jadi hamba syaitan. Kalau nggak jadi hamba syaitan, pasti jadi hamba Allah. Di saat Anda tidak mengikuti petunjuk syaitan, maka Anda pasti mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saat ini, jam ini, detik ini. Kalau saya nggak ngaji di sini, maka mungkin saya akan ada di rumah. Kalau saya nggak beraktivitas, maka saya diam. Ya, selalu seperti itu. Halo, masih nyambung? Jadi hamba Allah. Nah, saudara, yang semua aneh, yang sering dialami oleh kita, kok kita nggak bangga menjadi hamba Allah? Kok kita nggak berjuang untuk jadi hamba Allah? Yang lebih aneh lagi, kita nggak semangat untuk menjadi hamba Allah. Saya mau tanya, apakah ada orang yang begitu semangat untuk jadi hamba Allah? Dia pasang jam beker, dia tidur wudu dulu sebelum tidur, ya dia niati Allah, saya mau bangun malam, saya mau tahajud. Apa ada yang begitu? Semuanya? Alhamdulillah. Berarti kita selalu bersemangat untuk jadi hamba Allah. Nah, kalau nggak semangat mau jadi hamba Allah, terus semangatnya mau jadi hamba siapa? Kan begitu. Kalau kita nggak mau berjuangkan hidup kita yang sekali-kalinya untuk jadi hamba Allah, terus yang kita perjuangkan apa? Cuma sekedar menutupin kebutuhan hawa nafsu kita, makan dan minum doang, kebutuhan biologis, nggak sama, nggak jauh beda sama binatang kalau begitu kita. Ya. Ada tugas mulia kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus terus kita pikirkan bersama dan kita perjuangkan. Jadi begitu saya sadar, ya, begitu kita sadar bangun, saya seorang hamba dan hari ini perjuangan mulia adalah saat saya menghamba kepada Allah. Halo, ketangkap ini maksudnya kira-kira. Jadi kalau saya menghamba kepada Allah, kira-kira saya bahagia apa? Halo, kalau saya menghamba kepada Allah, kira-kira saya bahagia nggak? Bahagia. Kalau nggak bahagia menghamba kepada Allah, terus bahagia menghamba kepada siapa? Ya. Halo Pak, Bu. Kalau kita tidak memperjuangkan hidup ini untuk menghamba kepada Allah, terus yang kita perjuangkan menghamba kepada siapa?
Ya, setiap kita sekarang berjuang. Ada yang mencari harta, mencari segala kesenangan. Kalau cuma itu yang dicari dan kita nggak menuju Sang Maha Kuasa, alangkah sayangnya hidup yang sekali-kalinya ini. Padahal telah dijelaskan bahwa kehidupan di sini, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hidup di dunia cuma sebentar doang. Kita di sini sedang diuji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ya, cuman seringkali kita merasa bahwa saat diberi senang bukan sedang diuji. Padahal saat dirimu lapang juga diuji, saat dirimu sempit juga diuji, saat dirimu kaya juga sedang diuji, saat dirimu miskin juga sedang diuji. Ada ujian kelapangan, ujian kesempitan. Tapi orang seringkali tidak merasa bahwa saat ia banyak harta dia sedang diuji. Dan terhadap ujian ini, ya, terhadap kehidupan ini cukup pakai 2 tool saja. Ya, diberikan senang kita syukur, diberikan susah kita sabar. Iya, 4S, senang syukur, susah sabar. Ya. Dan itu semuanya mulia. Ya, kalau orang diberikan bahagia, diberikan suka, diberikan lapang, diberikan ya rahmat yang begitu banyak, kita katakan kita syukur. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kita diuji, diberikan kesusahan, malapetaka, bencana, apa? Kita sabar. Dan ternyata, saudara, kalau syukur cuma ditambah, tapi kalau orang sabar diberikan yang lebih mahal, lebih tinggi. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya buat orang-orang yang bersabar diberikan balasan yang tidak terhitung. Sebenarnya kalau orang paham, Pak, orang yang sedang diberikan ujian yang sabar dan mereka diberikan nikmat yang syukur, ya tingkat balasannya jauh lebih tinggi orang yang diberikan ujian dengan sabar. Karena perlu effort, ya. Betul, Pak? Perlu effort luar biasa. Semakin susah, semakin ya semakin rumit, semakin dahsyat, maka di balik itu ada sesuatu yang lebih mahal yang sudah Allah siapkan. Begitu kan? Kalau ujian biasa-biasa mah ya begitu. Ujian luar biasa, ya pasti hadiahnya juga luar biasa. Sama kayak orang tingkat ujian SD, SMP, SMA, kuliah, doktor, ya semua kan tingkat ujiannya berbeda-beda. Ya, begitu sampai tingkat ujian disertasi atau tesis, maka gelarnya menjadi doktor, ya, atau magister. Tayyib, sampai di sini bisa dimahami, Pak. Jadi kembali kepada Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadza shiratal mustaqim. Nah, pertanyaannya, sudahkah ibu bapak sekarang sudah menjadi hamba Allah?